Niki ngalamin nggak sih mom shaming itu sendiri nih? Pastinya ada, bahkan dari hamil pun kan juga orang-orang juga udah kayak kok gini sih, kok gitu sih, kayak pokoknya setiap apa yang kita lakukan pasti langsung banyak guru-guru baru datang berdatangan gitu, apalagi di Instagram gitu. Dan makanya aku selalu keep my private life very private gitu loh. Jadi kalau misalkan hal yang nggak ingin aku share ya udah nggak aku share gitu. Moms Talk edisi hari ini, edisi kali ini di edisi Special Anniversary Mother and Beyond. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu yang wow, luar biasa deh. Cantik banget. Terus udah gitu karirnya juga di dunia acting juga luar biasa. Dan sekarang ada predikat baru menjadi seorang ibu. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Niki Tawili. Hai Niki, apa kabar? Hai Kak, baik. Ini udah jadi ibu sekarang statusnya. Aku ketemu Niki waktu udah lama banget ya. Sekarang udah jadi Mama Isa, ibunya Isa. Nah Niki, welcome back. 8 bulan ya di Amerika ya? Iya. Waktu itu emang persiapan untuk melahirkan baby is atau nggak, waktu gimana itu ceritanya? Nggak ada plan untuk melahirkan di sana malah. Aku waktu itu sama suami ke sana untuk libur tahun baru. Sebenarnya. Terus pas mau balik ke Indonesia waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi kayak serem ya, karena kan aku lagi hamil besar untuk balik ke sini, terus harus ada quarantine dan lain-lain. Takutnya jadi nggak nyaman. Jadi awalnya kita extend dulu sampai kita tunggu COVID-nya reda gitu. Ternyata pas kita sambil nunggu dan harus ultrasound di Amerika, kita akhirnya ketemu lah sama dokter nih yang kayaknya cocok nih, ada chemistry antara aku dan dokter itu. Jadi aku langsung berpikir kayak apa kita stay aja ya di sini gitu. Kayaknya aku suka banget nih sama dokter ini gitu. Soalnya aku merasa ibu hamil dan obgyn itu tuh harus ada chemistry gitu. Itu kayak lagi mencari jodoh gitu. Terus pada saat ketemu dokter ini aku rasa apa ini jodoh aku gitu. Jadi aku harus stay di situ. Akhirnya ya udah stay di situ hingga 8 bulan kemudian lahirlah dan pulanglah kami ke Indonesia gitu. Oke, jadi ternyata nggak planning ya, cuma ambil liburan aja karena memang waktu itu situasinya lagi nggak memungkinkan juga. Bener. Jadi akhirnya terus ketemu sama dokter yang cocok deh, aku nyaman gitu kan. Lanjutlah. Oke. Kehidupan Niki sekarang berubah banget dong ya nggak sih Niki, being a mother, jadi ibu dari baby is gitu. Apa yang pertama-tama Niki rasain perubahannya saat aku sekarang predikatnya udah ibu ya, udah bukan sekedar istri kan. Kita kan dalam kehidupan kan pertama kita dari statusnya adalah anak, pacar, lalu istri, and now a mother. Gimana rasanya Nik? Kalau orang-orang yang deket sama aku dari dulu pasti tahu kalau cita-citaku dari dulu ingin menjadi seorang ibu. Ya bisa dibayangin kayak kalau misalkan anak umur belasan tahun waktu itu aku ditanyain kamu cita-citanya apa, ada yang jawab jadi dokter, ada yang jawab jadi pengacara. Aku bilangnya aku mau jadi ibu gitu. Walaupun Niki udah menjalankan kehidupan sebagai itu masih muda waktu SMA gitu. Cita-citanya jadi ibu gitu. Karena menurut aku ibu itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat melelahkan gitu. 24/7 kita non-stop kerja untuk jadi ibu, untuk jadi istri. Jadi menurut aku itu adalah cita-cita yang sangat tinggi gitu dibanding semuanya gitu. Jadi pada saat aku sudah melahirkan anak, aku ngerasa kayak boleh gak sih aku bekerja di dunia entertain dari umur 8 tahun, can I stop or pause a bit gitu. Aku merasa kayak aku pengen fokus dulu nih sama anak aku dulu gitu. Mungkin memang aku masih kayak nerima job-job yang kayak cuma setengah hari gitu-gitu. Cuma untuk balik ke sinetron, untuk ke film, aku ntar dulu gitu. Walaupun kangen ya? Walaupun kangen banget pas di sana tuh kangen banget, aduh kangen juga ya dunia stripping gitu, film dikejar-kejar setiap hari gitu. Tapi aku lagi enjoy dulu nih jadi ibu gitu. Ini menarik nih karena kan kita juga tahu banyak tuh di saat perempuan setelah menjadi ibu melahirkan yang aku mau tetap berkarir, nggak sabar untuk kembali lagi beraktivitas. Kalau Niki justru aku pengen take time untuk ngurusin baby is dulu. Yang berubah yang pertama Niki rasain pas baby is lahir itu apa? Dan status Niki jadi ibu? Yang berubah banget mungkin pola tidurnya. Pas aku ketemu, hai Niki apa kabar? Gimana jadi ibu? Tidurnya ya yang jadi berubah ya. Pola tidurnya sangat-sangat berubah, apalagi dia masih 4 bulan kan. Jadi kayak
di tengah malam masih suka bangun untuk susu gitu, dan dia juga masih belum bisa sleep the whole night gitu. Cuma kita karena udah sleep train dia pelan-pelan, jadi dia getting better and better gitu. Tapi memang dari awal agak sleep deprived juga waktu dari awal lahir. Cuma karena aku dikelilingi orang-orang yang sangat mencintai aku dan sangat-sangat menolong aku, jadi walaupun kurang tidur tapi aku happy gitu. Tapi aku merasa kayak banyak sekali yang menolong aku. Jadi dan kalau misalkan aku udah ngerasa kelelahan banget, aku bisa kasih mamaku atau mertua aku atau suami aku juga sangat-sangat hands on. Luar biasa. Di saat hamil ini apa yang Niki rasain yang nggak mungkin terlupakan nih, momen kehamilan selama 9 bulan ini nih yang Niki, aduh kok ini begini ya, atau terasanya tuh ternyata hamil tuh begini ya, apa yang Niki nggak akan pernah mungkin lupain? Waktu awal kehamilan orang-orang tuh selalu bilang kayak siap-siap ya, sebentar lagi akan mual-mual terus nih gitu. Siap-siap ya, sebentar lagi kaki lo akan bengkak, siap-siap nanti lo akan susah ini suka itu. Tapi yang aku jalani nggak ada sama sekali yang kayak gitu. Jadi aku merasa kehamilan aku tuh kemarin bener-bener kayak very chill, lancar banget, terus kayak very happy gitu, dan nggak ada kayak mual, muntah, kaki bengkak dan lain-lain gitu. Jadi aku ngerasa kemarin tuh kehamilannya benar-benar amazing gitu. Jadi kalau misalkan aduh aku pengen hamil lagi dong gitu, maksudnya kayak aku pengen banget nih hamil lagi karena aku tidak merasakan capek dan apa-apa, aku sangat happy dan aku bisa makan apapun tanpa orang-orang bilang oh gendut banget sih gitu, udah kan gitu. Jadi kayak aku malah makan banyak banget dan aku makan apapun dan nggak ada pantangan apapun. Jadi kayak kehamilan aku kemarin sangat-sangat menyenangkan banget. Ya kehamilan yang istilahnya tuh yang ya tadi Niki bilang chill gitu loh, nggak istilah tuh nggak rewel gitu kan ada juga yang mengalami kehamilan yang rewel. Nah, proses melahirkan, ini kita ngomongin soal ini nih, proses melahirkan baby is. Ini Niki, kita tahu ya kan melahirkan di Indonesia sama melahirkan di luar itu beda. Kalau di luar kan justru malah lebih individu. Kalau di sini kan sebenarnya kita bisa ada keluarga yang banyak yang mendampingi. Ini kan beda banget kan. Pas di sana Niki melahirkan baby is, apa yang Niki rasain saat pertama kali baby is ada di tangannya Niki? Itu ada foto-fotonya juga kan di awal-awal tuh. Apa ya? Aku masih nggak percaya aja gitu karena surreal ada gitu kayaknya makhluk hidup keluar dari tubuh aku gitu. Aku masih nggak percaya. Terus kayak pas kalau dilihat foto-fotonya pas dia pertama kali ada di tangan aku pun mukanya kayak masih nggak percaya banget, ini beneran gitu. Ini beneran udah lahir gitu. Dan bener yang tadi KNG bilang kalau aku cuma berduaan sama suami aku di situ, di ruangan ya kan? Itu gitu. Cuma aku tahu kayak ada mamaku, ada semua keluarga yang nungguin di apartemen kayak doain aku dan sangat-sangat sudah menunggu baby aku pulang. Jadi aku ngerasa kayak banyak juga kok yang doain aku di sana gitu. Nah, baby is lahir waktu itu, jadi sebenarnya kalau di Indonesia kan Niki banyak keluarganya, lebih banyak dong pasti kan. Kalau di sini waktu di Amerika kan mungkin cuman ada suami, cuman ada mama, maksudnya nggak ada ya istilahnya tuh nggak ada keluarga satu kampung gitu yang mendampingi kita. Kenapa Niki memilih untuk yang apa-apa deh, selain karena faktor COVID tadi aku belum mau balik karena dan udah ketemu dokter yang enak. Itu kenapa juga Niki memutuskan untuk yang apa deh, aku nggak terlalu banyak keluarga yang mendampingi, tapi ini jadi lebih intimate kah yang Niki rasain atau gimana? Karena aku merasa kalau pada saat habis melahirkan itu kita butuh ketenangan sendiri dulu sih sebenarnya gitu. Jadi kayak aku lebih seneng dan aku merasa beruntung kemarin aku ada di Amerika karena nggak semuanya langsung ingin ketemu gitu. Kalau di sini kan pasti banyak langsung kan. Karena jadi aku masih ada alasan kayak kita jauh banget nggak bisa ketemu, sayang banget ya gitu. Padahal oke, alhamdulillah untuk nggak ketemu dulu gitu. Bener. Karena aku merasa habis melahirkan itu kita not in a good shape gitu. Iya. Mood pun juga kan. Mandinya males, habis itu kayak mau rapi-rapi untuk menyapa tamu aja males banget gitu. Dan hormonal changes, habis itu jadi lebih sensitif dan lain-lain. Aku bahkan kalau bisa nggak ketemu orang dulu deh gitu. Jadi mungkin menurut aku itu salah satu benefitnya lahiran di sana karena nggak semua tamu tiba-tiba langsung datang gitu. Dan jadi lebih intimate nggak sih rasanya? Iya, jadi dan karena nggak ada banyak yang menolong, jadi mau nggak mau aku sama suami aku nggak ada option lain untuk harus langsung hands on gitu. Jadi dari yang kita awalnya bener-bener buta dengan bagaimana cara merawat baby,
kita bener-bener akhirnya jadi tahu gitu kalau harus kayak gini, cara mandiinnya kayak gini, kalau dia nangis kayak gini tuh artinya dia lapar, nangis gini artinya diaper change gitu-gitu. Jadi belajar sendiri jadi ya. Belajar dengan sendirinya karena memang we have no options. Iya sih. Nah, tapi saat itu Mama masih mendampingi di awal-awalnya? Mama sangat-sangat mendampingi aku sampai 3 bulan. Lumayan banget berarti kan. Jadi bener-bener masih ada Mama yang bantu Niki, tapi kan ya balik lagi ya, support sistemnya nggak besar, nggak kayak di sini ya. Tapi menyenangkan sekali karena masih ada Mama. Jadi bilang, "Ma, ini gimana?" gitu kan, panik-paniknya didampingi. Kalau Mama kayaknya aku udah nggak tahu gimana. Bener banget. Niki, ini segala keputusan dalam as a celebrity tentunya pasti kan kayak ada orang tuh ada pros and cons-nya gitu kan. Ada yang oke, setuju, ada yang enggak nih. Nah, Niki ngalamin gak sih yang namanya mom shaming? Itu kan kayaknya ya kadang-kadang kita lihat ya kehidupan moms aja gitu mungkin tanpa embel-embel selebriti tuh suka mengalami mom shaming entah dari keluarga atau mungkin tetangga, teman. Niki ngalamin gak sih mom shaming itu sendiri nih? Pastinya ada, bahkan dari hamil pun kan juga orang-orang juga udah kayak kok gini sih, kok gitu sih, kayak pokoknya setiap apa yang kita lakukan pasti langsung banyak guru-guru baru datang berdatangan gitu, apalagi di Instagram gitu. Dan makanya aku selalu keep my private life very private gitu loh. Jadi kalau misalkan hal yang nggak ingin aku share ya udah nggak aku share gitu. Untuk mencegah seperti itu juga. Karena menurut aku mom shaming itu akan berdampak tidak enak sekali untuk kita sebagai ibu gitu. Apalagi kita udah capek ngurus anak, kita capek urus keluarga gitu, terus tiba-tiba ada guru yang berdatangan yang beda cara parentingnya dari kita gitu. Jadi mendingan kayak nggak usah dikasih tahu banget deh apa yang kita lakukan gitu kalau aku caranya gitu. Nah ini kan berarti Niki tuh yang tipe yang udahlah ya aku nggak mau banyak share gitu. Tapi kan ada juga yang akhirnya jadi kemakan hati sendiri gitu loh. Kena nggak sih Niki ada komentar-komentar kadang yang kita mau cuekin tapi aduh kok kena juga ya aku gitu. Iya, ada sih kayak gitu juga. Cuma mungkin aku berbeda dari mama-mama yang lain karena aku sudah mendapatkan shaming itu dari umur 8 tahun kali ya. Kayak aku di dunia entertain dari umur 8 tahun juga pasti banyak sekali komentar-komentar negatif untuk aku. Jadi sekarang menjadi ibu dapat mom shaming juga aku merasa kayak udahlah lewatin aja. Yang penting yang tahu aku dan suami aku. At least aku punya suami aku dan we are a team gitu. Kalau misalkan suami aku setuju dengan cara parenting aku, berarti ya udah, just go for it. Gitu. Bener. Jadi memang mentalnya udah kuat ya. Karena sebenarnya dari kecil udah dapet tempaan itu tuh jadi yang bikin Niki di saat menjadi ibu tuh udah lebih kuat lagi mentalnya. Keren. Nik, tantangan menjadi seorang ibu yang Niki alamin tuh apa yang Niki rasain selain bangun-bangun terus-terusan ya? Ada lagi nggak? Bukan susah tapi challenge aja yang harus ditaklukkan gitu. Challengingnya apa ya? Kalau dulu kita bisa kayak make schedule tuh ya udah buat kita diri sendiri aja gitu. Kalau misalkan aku besok mau olahraga jam 9, aku besok mau ini jam 12, mau lunch, mau dinner jam segini. Tapi sekarang udah nggak bisa bikin schedule sesuka hati gitu karena jam 9 tuh anak harus first nap, abis itu jam 12 nggak bisa lunch dulu karena anak harus nap dulu, abis itu malam-malam juga nggak bisa main keluar aja kalau anak belum tidur gitu loh. Jadi kayak harus ngatur schedule-nya harus pinter gitu. Terus ya apa ya, bagaimana caranya kita bisa memberikan stimulasi anak yang baik gitu pada saat wake window-nya dia gitu. Jadi jangan sampai kita sia-siain wake window-nya gitu. Niki sempat ngalamin kayak baby blues gitu nggak? Ini baby blues atau enggak ya? I don't know. Kayaknya enggak deh. Cuma kayak nangis-nangis pada saat abis melahirkan. Cuma nangis-nangisnya bukan karena I don't like the baby gitu, karena aku kangen hamil gitu. Lucu banget sih. Aku sampai kayak telepon nurse aku kayak, serius? Aku kangen banget hamil. I love my baby, tapi aku kangen. I miss being pregnant. Being pregnant dan I miss to feel him inside me. Aku bilang kayak gitu. Lucu banget. Weird, aku bilang kayak gitu. Terus apa katanya? Terus kata dia kayak, that's normal karena kan kamu lagi hormonnya lagi nggak baik gitu-gitu. Jadi kayak
bisa banget kamu sensitif akan hal-hal kecil Iya sih, benar sih. Nggak baby blues sih, tapi ya perubahan-perubahan emosi yang kita rasain setelah kita melahirkan kan. Mungkin di Niki salah satunya malah aku kangen hamil gitu kan. Aku kaget kayak tiba-tiba kok perut aku udah nggak kayak dulu lagi gitu, terus dia kemana gitu. Padahal ada di sini ya. Iya. Pasti rasanya tuh macem-macem kan. Niki, dalam hal pengasuhan baby is gitu kan, kalau kita tuh pasti banyak nanya sama ibu kita gitu. Niki kan juga aku lihat kan juga cukup dekat sama mama. Ini ada banyak saran atau banyak tips nggak sih yang Niki minta sama mama, atau ada nggak satu hal yang mama ajarin yang mungkin dulu biasanya sih pasti diterapin ke kita ya waktu kita masih bayi ya, yang diterapin mama ke Niki yang sekarang akhirnya boleh juga ya caranya mama ini aku juga jalanin deh dalam mengasuh baby is. Apa ya? Mama tuh selalu ngajarin kayak dari awal Isa lahir tuh selalu ajak ngomong, tatap matanya gitu. Jadi dari awal dia lahir kalau kita nyusuin tuh pasti langsung ditatap matanya, diajak ngomong apapun itu. Bahkan kita kadang-kadang kayak orang gila kayak ngomong sendiri, terus dia kadang cuma ngeliatin kita doang gitu. Cuma yang aku rasain dia sekarang kalau misalkan diajak ngomong tuh bisa natap mata, terus kadang-kadang walaupun masih mumbling dia bisa kayak sok-sok jawab gitu, try to answer gitu. Terus kayak dari awal mama kan ada di apartemen terus, jadi mama ngajarin gimana cara mandiinnya dan lain-lain gitu. Jadi sekarang aku sama Indra udah bisa mandiin tanpa bantuan. Pantesan pas foto aku sedikit cerita ya sama moms ya. Pas selama foto shoot berlangsung, Niki tuh selalu ngobrol gitu sama baby is dengan yang thank you udah nemenin ibu Jadi diajak ngobrol yang kayak seolah-olah memang kayak udah kayak mengerti banget gitu ya. Seneng ya, this is your first photo shoot baby gitu. Bulan September ini kan juga anniversary-nya Mother and Beyond. Nah, aku pengen nanya nih sama Niki, kita tahu ya setiap tahun, setiap pertambahan usia pasti itu menjadi milestone tersendiri buat kita. Di usia Niki yang sekarang, Niki punya baby is, Niki sekarang predikatnya udah bukan cuma sekedar istri, but you are also a mother untuk Isa gitu kan ya. Nah, it's about anniversary birthday itu kan it's about celebrating life. Nah, aku pengen tahu deh, Niki sendiri, how do you celebrate your life? Celebrating life ala Nikita Willy tuh seperti apa? Celebrating life, mungkin kalau sekarang karena sudah mempunyai Is, jadi celebrating life buat aku adalah aku spend time dengan my baby, tapi bagaimana juga aku bisa spend time dengan diri aku sendiri. Bagaimana aku bisa bagi waktu dan antara anak aku dan me time juga gitu. Karena menurut aku me time untuk seorang ibu tuh sangat-sangat penting dan berharga sekali gitu. Bahkan kalau kita cuma bisa pergi ke salon or spa gitu kayaknya seneng banget gitu. Jadi buat aku celebrating life adalah ketika kita bisa membagi waktu untuk diri sendiri dan untuk anak juga. Nice. Nikita Willy, thank you so much udah sharing sama Mother and Beyond. Nanti buat moms juga yang mau melihat cerita lengkapnya dan keseruan Nikita Willy bersama baby Isa foto, nah bisa dilihat di website kita juga, di website Mother and Beyond dan juga di Instagram Mother and Beyond. Sekali lagi thank you so much Nikita Willy. Salam untuk mama dan juga baby dan juga tentunya papanya Is ya. Manggilnya ibu dan Papa. Oke, salam buat papanya Is dan juga neneknya Is juga ya. Thank you so much juga. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk kita kali ini bersama Nikita Willy. Sehat selalu moms. Bye.